gimana hubungan suami istri, kalau itu ya tadi penjelasannya Pak Nugroho, ada hubungan suami istri, dan salah satu suaminya atau istrinya menganggap bahwa si suami itu berkewajiban membuat dia happy, atau si istri bertanggung jawab atas happiness-nya dia. How if you face that kind of situation? Ngerti nggak maksud saya? Kan sering sekali ya, seorang istri itu tidak happy karena dia menganggap suaminya bertanggung jawab atas ketidakhappyan dia, atau sebaliknya. Dikaitkan dengan ini gimana? Yang kalau you bilang spiritual unity tadi, berarti kan ada yang missing kan? Berarti tidak ada spiritual unity kalau kita dalam satu hubungan. Kita jangan bicara kelompok diskusi dulu, kita bicara hubungan suami istri aja. Si istri menganggap happiness dia, menyebabkan dia tidak happy ya karena suaminya. Suaminya punya kewajiban seperti itu, membuat dia happy, atau sebaliknya. Berarti the problem tidak ada spiritual unity kan? Sedangkan tadi disampaikan seseorang bebas berpikir secara individu, nggak usah seragam. Nah, kalau nggak seragam berpikirnya, dia mengatakan ya my happiness, kamu buat saya suffer gara-gara kamu nih begitu. Berarti kan ada yang missing kan spiritual unity. Jadi penekanannya harusnya spiritual unity kan. Ya, benar. Jadi boleh beragam-ragam pemahamannya, tetapi yang penting spiritual unity gitu. Mungkin selain itu juga dipandang, ditinjau dari sudut individualitas itu tadi, yang memang ujungnya di spiritual unity. Kalau aku tidak, jadi ini kalau si istri mengatakan suami harus membuat dia happy, so that happiness depends on the suami, dan sebaliknya. Berarti dia tidak berpikir bagaimana membuat dirinya sendiri happy. Nah, ini membatasi individualitas dia sendiri. Pada dasarnya kan akhirnya begitu. Ketika kita menyalahkan orang lain terhadap kemalangan yang kita alami, sebetulnya kita harus bertanya juga ke dalam diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya pikirkan, sehingga saya tidak menemukan jawaban untuk kesulitan yang saya alami, belum menemukan jawaban atas kesulitan yang alami. Berarti I am not individual, becoming an individual yet, gitu. Atau ada cara berpikirnya yang salah kan? Iya, betul. Ya, ingat nggak waktu ada saya cerita, ibu saya pernah nanya sama saya, kamu sayang sama saya nggak? Kata ibu saya. Sayang. Kalau kamu sayang sama saya, kamu potong dong rambut kamu. Lalu saya jawab ke ibu saya, kalau gitu kebahagiaan mami tergantung dari saya dong. Saya pernah cerita itu nggak? Belum. Ya, jadi ibu saya pernah tanya bahwa saya sayang nggak sama dia. Saya bilang saya sayang. Nah, kalau kamu sayang sama saya, potong rambut kamu yang gondrong itu. Karena dia malu sama teman-teman gerejanya, gitu ya, anaknya rambutnya gondrong. Lalu saya bilang, kalau gitu kebahagiaan mami tergantung dari saya dong. Ya, dia agak terganggu tuh gitu, yang dikira saya masih umur 18 tahun ya. Agak menohok. Itu hanya satu contoh ya. Hierarki dalam satu keluarga itu sering membuat si anak tidak bisa berkembang secara individu, cara pemikirannya, kan, cara berpikirnya. Ya kita patuh aja sama orang tua. Jadi seorang yang rebel dengan value-value atau kultur-kultur yang lama tidak selalu jelek kan. Seperti Pak Nugroho bilang, kita free kan di depan Tuhan ya berpikir apa yang kita. Jadi tidak perlu ada rasa takut seharusnya kan mengekspresikan pikiran kita. Perlu ada fear nggak? Nah, apalagi di dalam diskusi kelompok grup kayak gini. Jangan karena kultur kita takut orang tersinggung gitu. Kita bebas karena ketika kita berpikir dengan mengungkapkan pikiran kita, sebenarnya kita lagi mengaktifkan si universal mind itu yang ada di situ. Sehingga tujuannya itu kan supaya membuat divine matrix lebih meningkat.
instead of just say yes aja. That's why it's very dangerous punya guru. Kenapa? Karena kalau kita punya ada hubungan guru dan murid dalam pencarian spiritual, itu tidak akan memberdayakan muridnya, itu memberdayakan. Jadi si murid harus berani men-challenge gitu ya. Harus berani men-challenge pikiran-pikiran seperti itu. Ya, mungkin dianggap tidak sopan gitu, tapi pikiran itu bebas. Ya, pikiran itu bebas. Karena kita ngerti kan ini akan membentuk divine matrix. Nah tadi Pak Aryo menyatakan dia berpikir dia ingin kawin sama untuk memperbaiki keturunan. Intinya kan itu. Dan model dia adalah orang-orang keturunan Timur Tengah. Nah secara nggak sadar dia mempraktekkan hukum alam kan. Nah, hukum alam, padahal waktu itu hukum alamnya itu belum dia tahu strukturnya seperti apa, bahwa hukum yang pertama itu adalah energi, tapi dia sense, in a way dia sense. Dan ketika protokol itu terjadi, berarti kan hukum alam yang dia praktekkan tanpa sadar terjadi kan. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, Pak, kok bisa terjadi? Apa yang pertama Bapak pikirkan? Oh, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3. Nah, dapat urut-urutannya sehingga terjadi law of attraction. Jadi pertama, waktu you mikir pengen kawin itu ada satu energi yang you punya keinginan sangat kuat, vibrasinya sangat tinggi. Tentu dia punya polaritas dan punya ritme. Ya, you transmutasi, jadi free will you ambil action, terjadilah law of attraction gitu. Jadi sebenarnya ada 8 step tuh kalau kita lihat sampai terjadinya Pak Aryo bisa menikahi istrinya itu sebenarnya kalau kita pelajari hukuman itu ada 8 step urut-urutan gitu. Padahal waktu itu ya nggak tahu, secara intuitif aja kan. Nah, tapi kalau kita kaji lagi mikro, oh urutan-urutannya seperti itu. Sama dengan Ingo Swan, ketika dia remote viewing, ditanya, kok kamu tahu? Ya, ini ada di situ, ini dia bilang, saya nggak tahu. Makanya saya kesini untuk di-riset urut-urutannya gimana. Sebagai contoh ya, saya pengen tanya Pak Aryo. Ini saya udah pernah kasih contoh ini ke saudara-saudara teman yang lain. Ada sesuatu yang secara inherent kita anggap sudah built-in dalam diri kita. Misalnya gini Pak Aryo, sekarang saya nggak tahu caranya nelpon. Ya. Lalu saya datang ke Pak Aryo, ini saya punya koin 1000 perak, ini saya punya nomor, itu ada telepon umum, saya caranya menelpon gimana? Coba yuk kasih instruksi ke saya. Coba Pak kasih instruksi. 1, 2, 3-nya berurut. Ya. Yang pertama, masukkan koin itu dulu ke lokernya itu. Kemudian pencet nomor tujuan. Habis itu kamu tunggu nada deringnya, kalau dia diangkat, nah berarti kamu sudah tersambung dengan nomor yang pengen kamu hubungi. Itu, Prof. Ya, teman-teman gimana? Ada informasi yang hilang nggak? Ada. Apa tuh? Namanya diangkat dulu gagangnya, Prof. Didengarkan dulu bunyinya. Dia jalan atau tidaknya dulu. Setelah itu, ketika bunyi tut, baru dimasukkan koinnya. Dan selanjutnya, apa yang dikatakan Mas Aryo. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Yang tadi Pak Rudi bilang benar nggak? Masih ada kekurangan nggak? Masih ada juga. Apa? Cari dulu telepon umumnya. Oh. Cari dulu telepon umumnya. Ya kan ada teman. Jadi yang tadi Pak Rudi bilang tadi betul ya, gagangnya harus diangkat dulu. Pak Aryo kan nggak bilang gagangnya diangkat dulu. Ya. Nah, nanti bisa nyambung. Kalau dia nggak nyambung, gimana? How? Saya kan nggak tahu nada nggak nyambung itu gimana. Jadi memang harus penjelasannya detail. If this, maka gini. If yes, begini. If no, gini. Jadi artinya cara berpikir kita harus seperti itu. Ya. Namanya algoritmik. Ya betul ya Pak Nugroho? Algoritmik ya Pak? Ya, Pak.
Pak Nugroho ini kan ahli komputer dia. Jadi flowchart. dia jago Pak Nugroho. Makanya bisa bikin ERP. Oke, nomor 5. Apa yang menghubungkan antara setiap individu dan universal? Di sini jawabannya pemikiran. Kualitas jadi penting nggak? Memang jawabannya sudah pemikiran, tapi how is the quality? Ya, kualitasnya rendah atau kualitasnya tinggi? Densitasnya mungkin. Ya, kualitas dulu, Pak. Nah, sebenarnya kelompok UABSG ini kan, kita ini punya, yang kita kontribusikan pemikiran-pemikiran yang high quality sebenarnya. Oleh karena itu, kita nggak bicara agama lagi, gitu. Karena kalau kita masih bicara agama, and so on, ya, itu kualitas pemikiran yang rendah. Setuju nggak? Setuju. Nah, kita udah harus selesai gitu di situ. So, jadi yang menyatukan kita itu adalah quality pemikiran. Nah, quality pemikiran ditentukan dengan cara berpikir. Nah, jadi setiap kali kita sebagai individu mau berhubungan dengan universal, kita tanya dulu, ini pemikiran saya ini kualitasnya rendah atau tinggi? Kita jangan bicara intensinya dulu. Ya. Ya. Kualitas pikirannya rendah atau tinggi? Kak Richard tanya dong. Ya dong. Mengapa dibilang yang menghubungkan antara individu dan universal adalah pemikiran, kualitas pemikiran. Mengapa tidak kualitas perasaan? Feeling. Ini menarik ya Bu ya. Sebenarnya feeling itu datangnya dari pikiran bukan? Dari otak. Ya, kalau dari otak. Jadi emotion misalnya ya. Kalau kita nggak menggunakan cara berpikir kita dan moral dan value kita tinggi atau rendah, itu akan mempengaruhi emosi kita, feeling kita. Bisa. Oke, contoh ya. Seorang ini dari kecil, dia lahir di penjagalan. Jadi dia lihat bapaknya potong kerbau itu udah biasa. Lihat darah udah biasa. Jadi ketika dia lihat ada sapi dibunuh, emosi dia datar aja kan. Karena dia sudah terkondisikan cara berpikir dia melihat hal itu lumrah. Nah, dengan seseorang yang tidak pernah hidup dalam environment seperti itu, dia lihat darah, ya apa, kambing dipotong, kambing dipotong, wow, dia terganggu banget. Dari pikiran dia mengganggu emosi. Contohnya, cerita waktu Yesus umur 12 tahun ke Yerusalem. Ingat Pak Nuk? Ya, dia itu begitu shocknya ya lihat ada kambing-kambing yang disembelih. Lu tahu nggak terjadi malamnya terjadi sama apa sama Yesus? Mimpi buruk, Pak. Mimpi tidur. Mengganggu dia punya emosi dan pikiran. Jadi ada kaitan antara emosi dengan pikiran kita. Mana kita lihat. Mimpi buruk. Nah, artinya mimpi kita juga yang datang tergantung dari emosi. Emosi datangnya itu dari pikiran. Semuanya dari pikiran. Ibu ini masih kurang jelas. Mau nanya apa? Saya pikirin dulu, Pak Richard. Oke. Itu tadi kan dibilang ya, definisi dari universal dengan individu akan terjadi sirkuit. Ada arus listrik, berarti energi, betul? Dia membuat medan. Emotion itu adalah energi
in motion. Energi yang bergerak, betul? Ya. Nah, ketika saya berpikir, ya, buat pikiran, terjadi flow kan, ya, terjadi sirkuit. Nah, ketika dia mulai bergerak, terjadi field. Nah, emotion itu field, fieldnya itu emotion. Pemikiran kita itu yang tadi kita bikin sirkuit, ya, begitu dia keluar dari negatif masuk, itu terjadi field. Emotion is a field. Makanya berdoa itu harus pakai emotion. Karena itu field. Bukan dengan berpikir gitu. Feelingly itu yang dia maksud dengan feelingly, ya, di Urantia di Mota, itu adalah emotion. Makanya emotion jadi penting. Berarti semua persoalan emosi yang muncul itu perlu diatasi dengan cara memperbaiki ataupun mengembangkan kualitas berpikir. That's right. Misalnya ya, ketika saya kasih contoh, ketika you mengingat seseorang atau peristiwa sesuatu yang jelek, you terganggu nggak? Oh, terganggu. Emosinya terganggu. Ketika dia berpikir, dia memberikan meaning, ya, dia terganggu kan? Lalu cara berpikirnya kita robah. Cara berpikirnya dengan bertanya, kalau gitu siapa yang lebih berkuasa? Orang ini atau kamu? Dia bilang orang itu, berarti kan cara berpikir dia dulu yang kita robah. Lalu kita bilang, berarti orang itu tidak pernah mengambil kuasa dari kamu, kan kamu yang memberikan kuasa itu. Oh iya, dengan pemahaman seperti itu aja, cara berpikir itu, emosi dia berubah. So it always first come berpikir dulu, then emotion. That's right. Ya, nah jadi dalam teknik-teknik terapi, selalu kita harus luruskan cara berpikirnya. Seperti ya, ada pasien-pasien kanker, ya. Ketika dia datang minta bantuan gitu ya, yang terganggu apanya? Emosi dia kan. Dia takut suffer. Saya tanya, kamu menderita kanker ya? Apa yang ada secara emosi? Fear. Takut apa? Takut menderita. 1. Takut merepotkan orang. 2. Takut mati. 3. Itu karena cara berpikir dia semua kan. Jadi energi dia itu dikuasai oleh fear 100%. Lalu saya bilang, coba bayangkan sekarang itu rasa takut, rasa itu, semua skalanya berapa? 8, naikin 9, naikin 10, oke? Oke, udah naikin 10, tambah takut. Bisa turunin ke 9 nggak? Dia bisa turunin 9, turunin ke 8, bisa 7, 6, naikin lagi 8. Itu ditentukan oleh apa? Cara berpikir kamu kan? Jadi cara berpikir dia. Begitu cara berpikirnya berubah, dia nggak punya fear lagi. Berarti untuk kita bisa berhubungan dengan dalam frekuensi universal mind, then we have to have clarity di dalam berpikir dan tidak banyak disturbance di dalam emotion, supaya kita ada di dalam satu sirkuit keselarasan sehingga bisa align dengan sirkuit universal mind. That's right. Nah, untuk disimplified ya yang Ibu bilang itu ya, itu ada rumusnya, Bu. Ya, kalau dalam kedokteran itu ada namanya prognosa. Pernah dengar prognosa, prognostik? Ya. Prognostik itu perkiraan, ya. P saya singkat ya. P itu sama dengan diagnostik, human diagnosa, plus X. X itu si orang itu. Jadi ketika saya mendiagnosa penyakit orang itu dari MRI, keluar ya hasilnya, lalu terhadap X, si X, maka prognosis dia kita 3 bulan lagi dia meninggal. Betul? Jadi D ditambah X sama dengan prognostik. Betul? Kalau X-nya kita robah, P-nya berubah nggak? Diagnostiknya nggak berubah. Dia tetap punya kanker. Tapi faktor X-nya, emotionnya, cara berpikirnya, kalau kita robah, prognosisnya berubah nggak? Berubah. Itu rumusnya, Bu. Jadi sama. Jadi ketika kita masuk ke universal mind, ya,
kita mendiagnosa dulu diri kita. What is my problem? And why I go there? X-nya yang harus berubah apa? Nah, Pak Haryo, dia X-nya berubah. Dia bilang setelah saya baca 80 lembar itu, saya bisa melakukan apa aja. Karena X-nya berubah. Sehingga prognosis hidup dia, sehari sebelumnya yang punya masalah dengan keluarga atau dengan istri, berubah hanya dalam 1 hari. Karena X-nya yang berubah. Jadi di dalam, ya gimana? Yang Bapak sampaikan ini penting, Pak, karena ini kan teknik konseling yang sering kita hadapi atau kita menghadapi orang yang menghadapi orang lain lah ya. Kita menghadapi masalah yang disampaikan oleh orang lain. Kita kadang-kadang kan tidak tahu bagaimana tuh cara membantu dia gitu kan. Apalagi dalam konseling. Tapi kalau udah bisa menemukan dan cara mengubah pemikiran orang kan berarti menyelesaikan dari akarnya itu. Betul, saya ambil contoh orang-orang yang fobia ya. Dia misalnya takut sama ketinggian. Misalnya. Berarti kita mendiagnostik orang ini takut sama ketinggian plus X, maka prognostiknya kalau dia harus naik ke lantai 30, dia akan panik. Betul, itu prognostik kita. Nah, sekarang kita mendiagnosa kan. Berarti ada sesuatu dari cara berpikir dia yang keliru sehingga mempengaruhi emosi dia. Betul? Nah, yang saya lakukan adalah gini. Oke, coba kamu ingat-ingat lagi. Ketika kamu naik ke lantai berapa yang kamu takut? Oh, saya naik ke lantai 30 takut, Pak. Oke. Coba yuk bawa lagi memori itu. Jadi kita suruh bawa cara berpikir dia sehingga emosinya muncul. Betul nggak? Karena cara berpikir dia juga saya takut sehingga emosinya ada. Jadi kita bawa ke state itu. Ya, dia berada di state itu. Lalu kita tanya, dari 1 sampai 10, 1 sampai minimum, rasa takut kamu berapa? 7, Pak. Oke, kita provoke. Coba naikin ke 8. Padahal dia state-nya 7, kita provoke. Jadi pikiran dia kita pengaruhi sehingga dia sampai ke 8. Di mana? Aduh, lebih takut lagi, Pak. Oke, sekarang naikin lagi ke 9. Aduh, gemeter dia. Naikin lagi ke 10. Lebih gemeter lagi. Lalu kita provoke lagi. Sekarang kamu loncat. Itu pakai topi hijau. Artinya apa? Dia pergi di unknown kan. Dia loncat, dalam pikiran dia, wah panik banget. Kamu jatuh, udah jatuh. Mati nggak? Nggak mati. Oke, sekarang naik lagi ke atas. Dia naik lagi ke atas. Terus, itu namanya reframing ya. Reframing asosiasi disosiatif. Sehingga akhirnya dari emosi itu cara berpikirnya loh, it's nothing wrong ya with saya. Lalu saya sampaikan gini, oke, sekarang kamu kembali lagi ke 10, rasa takut. Masih gemeter nggak? Masih. Oke, kamu mau naikin ke 11 atau menurunin ke 9? It's your choice. Dia berpikir kan, kalau saya ke 11, saya tambah takut. Tapi kalau saya naikin 9, oh 9. Oke, sekarang mau naik ke 10 atau mau turun ke 7? 7. Oke, gimana? Lebih enak, Pak. Oke, sekarang kamu naik ke 9, mau turun ke 5, turunin ke 5. Sekarang mau naik ke 7, turunin 3. Gimana? Jadi artinya siapa yang mengontrol rasa takut itu? Mau ke 7, mau ke 5, mau ke 3? Saya, Pak. Jadi who's the boss? I am the boss. Sekarang kamu mau turunin sampai 2 nggak? Sampai 1 sampai 0? Oh enggak, Pak. Kalau sampai 0 nanti saya nggak berhati-hati. Jadi saya mau kasih rasa fear, saya cukup 3. Itu kan cara berpikir. Ketika cara berpikirnya diluruskan, emosinya berubah. Coba Ibu digest dulu, Ibu. Ya, tapi kesimpulan saya, sebelum kita berusaha mengubah cara berpikir orang lain, saya harus mengubah cara berpikir saya dulu ya. What do you mean? I don't understand. Korelasinya dengan Pak Nugroho punya penjelasan tentang konseling. Kalau kita mau memecahkan masalah orang lain, sementara pola berpikir kita juga masih belum kemana-mana,
ya tidak ada gunanya gitu. Karena saya sendiri yang harus memperbaiki cara berpikir saya, mengubah paradigma berpikir, sudut pandang, dan menaikkan kualitas berpikir. Selama saya masih berada di level of understanding yang di bawah, saya nggak kemana-mana. Ya, karena itulah menghubungkan antara setiap individu dan individu adalah pemikiran. Pemikirannya high quality atau low quality gitu. So when you berpikir dengan high quality, you bisa help people yang punya problem emosi. Karena problem emosinya lahir dari cara berpikir yang low quality. Ya, sebenarnya Bu nggak susah-susah amat Bu. Apalagi kalau untuk counseling ya. Ada teknik-teknik. Ya, teknik diamond itu salah satu teknik. Dia waktu kita lahir, kita dikasih puasa, kita punya 10 diamond. Gitu. Coba ingat-ingat orang yang pernah membuat kita sakit hati. Berapa diamond udah kita kasih? Oh, 8. Berarti siapa yang berkuasa dia? Itu kan pemikiran rasional. Oh iya ya, bodoh banget saya. Kan? Makanya imbang kan langsung lahir kembali. Nah, imbang rasionalnya kuat banget. Langsung emosi dia berubah. Iya ya, kasihan banget sih imbang yang itu ya. Ini kemarin ada title yang saya tulis imbang menolong imbang gitu ya. Itu karena cara berpikir kan. Diskusi ini kan cara berpikir. Aduh gimana ya, ini anak saya sakit, ini cancer ini soalnya. Tadi kalau mengenai konseling tadi Pak, melanjutkan. Kalau misalnya ya kita membawa orang kepada situasi dia trauma, terus dia mengalami itu, dia terus kemudian dia nangis gitu, terus apa yang mesti kita lakukan? Itu sama yang Imbang cerita ya, dia punya teman ya, Pak Musafir, anaknya SMP kelas 1. Anaknya nggak bisa nangis, nggak bisa ngomong, ada emosi yang terpendam. Sehingga dia nggak sekolah anaknya. Dan udah pergi kemana-mana, termasuk ke dukun-dukun, ke guru mana-mana. Berarti ada sesuatu yang keliru dengan cara berpikir anak itu kan. Jadi ketika anak itu datang, ya, saya melakukan polaritas. Ya, sehingga dalam 1 jam anak itu cara berpikirnya berubah dan langsung bisa nangis, bisa pelukan sama bapaknya dan sebagainya. Itu cara berpikirnya, Pak. Itu ada teknik-tekniknya ya, Pak. Ya. Nah, kita itu namanya transmutasi, itu hukum alam nomor 5, namanya hukum transmutasi energi. Bagaimana kita mentransmutasi energi yang satu ke energi yang lainnya, seperti trauma. Sekarang saya pernah cerita juga ya, ada ini anak yang perempuan umur 13 tahun, dia di rape ya perempuan ini. Sehingga dia umur 23 tahun, ya hidupnya free sex, sudah tidur sama ribuan laki-laki, yang membuat khawatir orang tuanya. Karena itu kan, pernah dengar namanya telegoni, pernah dengar? Telegoni, belum pernah ya? Ya. Itu membekas gitu ya, membekas di dia. How you, udah imprint gitu. Nah, berarti kan imprint itu mempengaruhi cara berpikir. Nah, untuk itu kita harus mengembalikan ke cara berpikir yang polaritas. Itu sebenarnya pakai hukum polaritas. Nah, tekniknya ada banyak macam. Jadi kita sebagai untuk counselor, kita kayak kita tukang kayu ya. Kita kan punya beberapa alat, jangan satu alat aja ya. Kalau kita mau carving pintu ini pakai alat ini, jadi kita mesti punya beberapa alat lah. Mungkin 4-5 alat untuk healing udah cukup. Ya, kalau nggak bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai. Nah, salah satu teknik ya Pak, misalnya untuk trauma, kalau ada orang trauma, ya sedih, perkosa, kita bawa ke event itu, lalu kita tanya, skala terganggu kamu dari 1 sampai 10 berapa? 7, dia bilang. You harus naikin, jangan diturunin. Kenapa? Karena dia tidak mau mengingat-ingat lagi trauma dia kan, dia resist kan, dia nggak mau ingat lagi. The more you resist, ada polaritas, the more it persists. Problemnya datang terus di subconscious mind dia. Paham dulu nggak? Jadi kita punya memori yang jelek, kita pengen lupakan kan. Nggak pernah bisa di wipe out, karena memori nggak bisa hilang. The more you resist, the more it persists. So what you have to do, you naikin ke 8. Dia nggak mau. You provoke dia. Naikin ke 9, naikin ke 10. Itu dia sampai gemeter, segala macam, sampai nangis. Dia sudah mencapai kulminasinya. Sudah itu dibawa turun lagi ke 7. Nah, 7-nya awal dia, yang dia trauma, sama 7 awal setelah kita naikin ke turun lagi, 7-nya udah rendah buat dia. Paham nggak? Tadinya 7-nya mengganggu, sekarang 7-nya sudah nggak mengganggu. Karena dia udah tahu 10 itu seperti apa.
Karena kalau you bawa turun dari awal, 7 ini mengganggu dia. Tapi kalau you sudah naikin sampai 10, 7 ini sudah nggak mengganggu dia. Dinaikin ambang batas toleransinya ya. Ambang batasnya kita naik. Seperti gini Bu ya. Kayak orang drugs, dia coba drugs ya. Narkoba. Tadinya dia 1 pil aja udah fly. Lama-lama ambang batasnya kan naik, harus 2 pil, betul. Lama-lama jadi 3, jadi 4, jadi 6, harus 7 pil. Dikasih 1 pil nggak mempan buat dia. Harus dikasih 7 pil kan. Nah, cara terapi dia gimana? Dia udah kita ukur dulu, oh dia 7 pil gitu. Nah, kita sekarang dia 8 pil, gimana? Wow, dia rasa fly. Sekarang 9 pil, 10 pil. Dia udah rasain. Jadi 7 pil, kalau dia dengan 7 pil, dia sudah nggak craving lagi. Ya, nggak nagih lagi. Karena kita sudah naikin ke perasaan 10 itu, dia udah tahu. Jadi 7, itu seperti saya terapi itu ya. Saya ternyata bawa dia ke Bali, terapi, nggak pakai obat, nggak pakai apa-apa, hanya kasih tembakau, ya, bawa ke sana, udah selesai dalam 5 hari. Padahal dia 45 tahun, 30 tahun drug addict tuh. Bisa hilang. Itu kan cara berpikirnya. Gitu. Ya, ketika cara berpikirnya dilurusin, emosinya terpengaruh, cravingnya terpengaruh. Rentetannya itu, Bu. Ya. Nah, jangan lupa bahwa emotion itu field-nya. Jadi yang kita intervensi itu field-nya, Bu. Dengan cara berpikir. Ya. Jelas. Terima kasih. Ya. Luar biasa.